Perkenalkan, nama saya Mama Siti Sophia dengan NIM 010124010113. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran semester 2. Materi yang pertama yaitu Ulumul Quran menurut bahasa, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Menurut istilah yaitu mabahitsu tata'allaqu bil Qur'anil Karim, nuzulahu tartibuhu jam'uhu qari'anatuhu kitabatuhu wa tafsiruhu wa nahnu zalik, yaitu sebuah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran yang mulia, baik dari sisi turunnya, penyusunannya, pengumpulannya, tafsir dan penjelasannya, dan lain sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu Nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Nuzulul Quran ini menurut bahasa yaitu berasal dari kata kerja nazala yang berarti turun, maka secara harfiah dapat diartikan bahwa turunnya Al-Quran. Nah, menurut istilah yaitu proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Proses turunnya Al-Quran ini terjadi pada 2 tahap, yaitu ada tahapan yang pertama diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tahapan yang kedua yaitu dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sesuai dengan situasi kondisi di tengah masyarakat pada waktu itu. Nah, materi yang ketiga yaitu asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul menurut bahasa yaitu sebab-sebab turunnya. Menurut istilah yaitu pertanyaan ataupun kondisi tertentu ataupun peristiwa yang memang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran, bisa sebagai penjelasan ataupun solusi. Materi yang keempat yaitu munasabah. Munasabah menurut bahasa yaitu berasal dari kata kerja nasabah yunasibu munasabatan yang berarti keterkaitan atau kecocokan. Kalau menurut istilah yaitu hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun satu surat dengan surat yang lain, baik dari sisi makna, tema maupun susunan. Jika dilihat dari sifatnya, munasabah ini terbagi menjadi 2, ada Zohirul irtibat, ada juga khufiyul irtibat. Kalau zohirul irtibat ini berarti jelas, yaitu bisa dipahami secara langsung oleh kita. Kalau khufiyul irtibat berarti samar, yang artinya ini butuh penjelasan atau penafsiran dari para mufasir. Materi selanjutnya yaitu nasakh, nasikh, dan mansukh. Nasakh berarti penggantian ayat atau hukum yang lama dengan hukum yang baru pada Al-Quran maupun hadis. Kalau nasikh yaitu ayat atau hukum yang datang belakangan untuk mengganti hukum sebelumnya. Kalau mansukh yaitu ayat atau hukum yang diganti dengan ayat atau hukum yang lama yang diganti dengan hukum yang baru karena sudah tidak berlaku lagi. Contohnya pada Khamar itu kan terjadi pada 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu disebutkan akan tetapi tidak dilarang secara tegas, yaitu pada Quran surah An-Nahl ayat 67. Terus tahapan yang kedua yaitu diberi isyarat bahwa Homer ini banyak sekali madorotnya, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Tahapan yang ketiga yaitu dilarang saat akan sholat, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 43, dan yang terakhir yaitu diharamkannya Homer pada Quran surah Al-Maidah ayat 43. Pada ayat ini Homer dilarang secara total dan ini menjadi nasikh atau pengganti hukum-hukum sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam berarti jelas atau jelas maknanya, mutasyabih adalah samar, yakni ayat-ayat yang tidak langsung dipahami atau memiliki makna ganda dan ini butuh penafsiran dari para mufasir. Mutasyabih ini terbagi menjadi 3, ada mutasyabih lafaz, ada mutasyabih makna, dan juga ada mutasyabih sifat. Materi selanjutnya yaitu fawati aswar. Fawati ini berasal dari kata fatihah yang artinya pembuka. Fawati aswar adalah rangkaian kata-kata, rangkaian huruf-huruf yang terletak di awal surat. Nah, fawati aswar terbagi menjadi 3, ada lafaz basmalah atau bismillahirrohmanirrohim pada Quran surah Al-Fatihah dan juga Al-An'am. Terus yang kedua yaitu huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang dibaca satu-satu yang tidak terbentuk kata. Contohnya seperti Yasin, Alif Lam Mim. Nah, terus yang ketiga yaitu
kalimat sumpah. Nah, kalau kalimat sumpah ini contohnya pada Quran surah Qaf ayat 1 yang berbunyi Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, materi selanjutnya yaitu i'jaz Al-Qur'an. I'jaz Al-Qur'an, i'jaz berarti melemahkan. Kalau menurut istilah yaitu ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Qur'an baik dari bentuk maupun kandungannya walaupun hanya satu surat. Nah, jika dilihat secara umum, i'jaz itu terbagi menjadi dua, ada i'jaz material indrawi dan juga ada i'jaz imaterial logis dan kekal, contohnya seperti Al-Qur'an. Nah, kalau segi-segi i'jaz Al-Qur'an ini terbagi menjadi tiga, ada i'jaz ilmi, ada i'jaz balaghah, dan juga ada i'jaz amani. Materi selanjutnya yaitu qiraat. Nah, qiraat ini bukan berarti lagam-lagam ya, akan tetapi qiraat di sini yaitu cara melafalkan cara melafalkan beberapa kalimat dalam Al-Qur'an yang berbeda-beda oleh imam-imam qiraat. Contohnya seperti yang sering kita baca yaitu bacaan Imam Asyim riwayat Hafs, yaitu lafaz yang ditulis majroha dibaca majreha. Nah, terus selanjutnya yaitu materi tafsir dan takwil. Tafsir dan takwil, tafsir adalah menerangkan, menguraikan ataupun menjelaskan. Kalau takwil adalah memahami makna yang bersifat tersirat ataupun samar ataupun mutasyabih. Nah, mungkin itu 10 materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Di sini saya membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 222 seperti yang sudah Bapak sampaikan, dan mohon maaf apabila berbeda. Di sini surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Nah, ayat di sepenggal ayat yang sudah saya bacakan tadi yaitu larangan Allah terhadap suami untuk berhubungan intim dengan istri yang sementara haid. Nah, di sini ada dua perbedaan cara membaca, yaitu yang pertama oleh Imam Asyim riwayat Hafs, yaitu lafaz yang sering kita baca yaitu yathurna yang memiliki makna yaitu bersuci setelah berhentinya haid, yakni boleh digauli setelah berhentinya haid meskipun tidak melakukan mandi wajib haid. Nah, lalu selanjutnya yaitu bacaan yang kedua yang dibaca oleh Ibnu Katsir, Nafi, dan juga Abu Amr yang dibaca. Bapak maaf tadi kameranya penuh. Nah, selanjutnya melanjutkan yaitu bacaan yang kedua, qiraat yang kedua yaitu bacaan dari yaitu Ibnu Katsir, Abu Amr, dan juga Nafi. Dibacanya yaitu yatatoharna, yang artinya yang memiliki makna sampai mereka bersuci, yang berarti mandi. Nah, pada imam yang bertiga ini yang artinya tidak boleh digauli sampai mereka mandi gitu. Jadi walaupun dua qiraat ini berbeda, akan tetapi intinya tidak boleh menggauli seorang istri yang sedang haid. Nah, yang pertama kan sampai berhentinya haid. Yang kedua, lebih dibaguskan lagi berhentinya haid sampai melakukan mandi wajib. Dan kedua qiraat ini sama-sama sahih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.